Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Taps, matematika tanpa batas. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Pak Guru di sini dalam pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita akan membahas soal tentang kecepatan. Nih, soalnya ya. Kita bahas 4 soal dulu. Nah, di sini nomor 1 nih. Edo, seorang pelari, ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Dan sampai nomor 4, ini membahas tentang kecepatan. Untuk memudahkan kita harus mengingat-ingat dan juga menggunakan rumus ini nih. Ya, kecepatan sama dengan V sama dengan gitu kan, S per T. S dibagi T. S itu jarak, T itu time, waktu. Oke, V sama dengan S per T. Nah, itu rumus dasar yang harus kita ingat dan kita pakai di soal-soal tentang kecepatan. Berarti nomor 1, kita punya S itu 100 meter jarak ya. Bawahnya T time 10 detik. Tinggal 100 dibagi 10 detik. Sama dengan 10 meter per detik. Gitu. Nomor 2. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut dalam meter per menit berapa ya? S-nya berapa? 2000 meter. Terus T-nya berapa? 10 menit. Terus hasilnya harus meter per menit. Berarti yang atasnya tetap, menitnya berubah. Tetap juga ya, menitnya juga tetap. Jadinya 2000 M dibagi dengan 10 menit. Sama dengan 200 M per menit. Ya, nomor 3. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, ini nih. Kita harus rubah 6000-nya jadi 6000 meternya jadi kilometer, 5 menitnya menjadi jam. Seperti ini. 6000 meter dibagi 5 menit. 6000 meter kita ubah menjadi kilometer. Naik 3 tangga dibagi 1000. 6000 bagi 1000 jadi 6 kilometer. 5 menit diubah menjadi jam. Ya, 1 jam kan 60 menit. Berarti dibalik, kalau menit ke jam dibagi 60. 5 dibagi 60. 5 per 60. 6 dibagi 5 per 60. Kita balik deh. Jadinya 6 dikali 60 per 5. Hasilnya 72 km per jam. Nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah, ya lihat ya, jarak 20 km. Di hasilnya butuh juga kilometer per jam. Nah, yang ini 15 menit berubah menjadi jam. 15 per 60. Berarti 20 dibagi 15 per 60 sama dengan 20 dikali 60 per 15. Hasilnya 80 km per jam. Soal lainnya, soal kelima. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah, nah lihat ya, di sini masih sama ya. Ini 20 menit berubah jadi jam. Kalau kilometer tetap 40 km, sini kilometer juga. Jadi kita jawab seperti ini. 40 km tetap 40 km. 20 menit berubah menjadi jam. 20 per 60. Terus kita balik deh pembagian pecahan kan. Jadi 40 dikali 60 per 20. Hasilnya adalah 120 km per jam. Nomor 6. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Lihat ya, menit lagi berubah menjadi jam. Sama seperti sebelum-sebelumnya. 12 km per 6 menit. Sama dengan 12 km dibagi 6 per 60 jam. Sekarang menit kita rubah menjadi jam. Ya udah kita kita balik deh karena pembagian pecahan kan. Jadi 12 dikali 60 per 6. Hasilnya 120 km per jam. Dan ingat ya dengan rumus
V sama dengan S per T. Gitu ya. Lanjut, nomor 7. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit. Dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut berkecepatan masih sama menit jadi jam hasilnya. Kilometer tetap kilometer. Jadinya 12,5 per 15 per 60 jam. Itu kan. Sama dengan 12,5 dikali 60 per 15 hasilnya sama dengan 50 km per jam. Nomor 8. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang lebih cepat? Lihat satuannya ya. Jangan langsung, wah 60 nih yang lebih cepat. Lihat satuannya. Ini kilometer per jam. Yang ini meter per detik. Yuk kita sama-samain dulu. Jadi meter per detik deh. Nah, Antasena kan 60 km per jam. Per 1 jam. Berubah menjadi meter per detik. 60.000, jadi 60.000 meter dibagi 3.600 detik. Karena 1 jam itu kan 3.600 detik. Hasilnya 16,7 meter per detik. Nah, bis Bima sama dengan 20 meter per detik. Mana yang lebih cepat? Ternyata Bima yang lebih cepat, lebih besar, gitu kan? Semakin besar kecepatannya, semakin besar angkanya, semakin cepat kecepatannya. Bus Bima melaju lebih cepat. Oke, kita lanjut ya, bahas soal tentang kecepatan. Kita mesti bandingkan dua kecepatan berikut ini nih. Yap, ada mobil A, mobil B, ada orang 1, orang 2, ada bus 1, bus 2. Dari nomor 1 dulu ya. Di sini bisa kita lihat tentang mobil A. Mobil A ini udah 15 menit, dia sampai ke 10 km. Mobil B udah 20 menit, dia sampai ke 25 km. Ya udah, kita samain dulu yuk, kita cari dulu kecepatannya. Kita bandingkan kecepatan A sama mobil B. Yang A 10 km ya. Kan ingat ya, kecepatan itu kan V sama dengan S per T, time. S-nya jarak, T-nya waktu, time. Jadi 10 km per 15 menit. 10 km nih per 15 menit sama dengan, kita sederhanain deh pecahannya. Sama-sama bagi 5 ya. 10 bagi 5 jadi 2, 15 bagi 5 jadinya 3. Jadi 2 per 3 km per menit. Sedangkan yang mobil B, 25 km per 20 menit. Kita kecilin sama-sama bagi 5, jadinya 5 per 4. 5 per 4 jadi pecahan campuran 1 per 4 km per menit. Udah jelas ya, yang paling besar yang mana? Ya tentu yang ini nih, pecahan campuran 1 per 4. Berarti mobil B lebih cepat. Kita masuk ke nomor 2. Ini mungkin berjalan ya. 1 menit itu udah 50 meter, orang 2, orang 1 4 menit itu udah 150 meter. Nah, orang kedua, kita bahas yang orang kedua yang sebelah kiri sini. Berarti 50 meter per 1 menit. Per 1 menit jadinya 50 meter per menit. Sementara orang yang pertama 150 meter per menit. Jadi dibagi ya, 150 dibagi 4 kan, 150 bagi 2, 70, 70 bagi 2, 75 bagi 2, 35,5 meter per menit. Berarti orang kedua yang lebih cepat. Lanjut nomor 3. Bus 1 itu 10 km, waktunya 15 menit. Jadi kalau kita bagi jadi 2 per 3 km per menit. Sedangkan bus yang kedua 40 km dibagi 60 menit. 40 km dibagi 60 menit jadinya 4 per 6 km per menit. Tuh, lihat deh, yang cepat yang mana. Padahal kita tahu ya, 2 per 3 itu sama dengan 4 per 6. Karena pecahan senilai. Lihat ya, 2 per 3 sama 4 per 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadinya, bus 1 dan bus 2 sama cepatnya. Karena keduanya menghasilkan pecahan senilai 2 per 3 km per menit. Atau 4 per 6 km per menit. Lanjut. Ada lagi nih nomor 4. Kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Mobil mana yang paling cepat? Ya, kita samain dulu jadi kilometer per menit ya. Sini 45 km per jam per 1 jam. Ya udah 45 km per 60 menit. Jadinya 3 per 4 km per menit. Sedangkan mobil B 1 km per menit. Sudah jelas kan? Mana yang lebih besar
Ini pecahan 3/4, ini 1. Berarti yang lebih besar yang 1, yang cepat. Gitu, mobil B yang lebih cepat. Nomor 5. Edo mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dayu mengendarai sepeda 10 menit dapat menempuh jarak 4 km. Siapa yang lebih cepat? Nah, Edo 20 km per jam. Sedangkan Dayu berapa ya kecepatannya ya? Berarti 4 km per 10 menit. Ya, diubah menjadi jam biar sama kayak si Edo. Ya kan? 4 per 10 per 60 jam. Karena pembagian pecahan kita balik. Jadi 4 dikali 60 per 10. Ya kan? Jadi 4 kali 6, 24 km per jam. Berarti si Dayu yang lebih cepat. Oke, lanjut. Nomor 6. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Nah, loh. Lihat ya. 1 jam sama dengan 1 jam 12 menit sama dengan 72 menit. 9 menit menempuh 250 menit. Karena 72 menit ini bisa dibagi 9, jadi hitungannya 8 kalinya dia menempuh perjalanannya gitu. Berarti kan 72 dibagi 9 hasilnya 8. Berarti 250 meter dikali 8 sama dengan 2000 meter dan hasilnya 2 km. Ini cara Pak Guru. Lanjut. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor, kecepatannya 25 km per jam. Berapa menit Siti tiba ke sekolah kalau dibonceng ayahnya naik motor? Nah, berarti kita mesti perbandingan nih. Ya, kecepatan dikali sama waktunya. 10 km per jam dikali 15 menit. Sama dengan, karena kan jaraknya pasti sama ya, 20 km per jam dikali. Nah, ini waktunya berapa? Ya, kilometer per jam bisa kita coret. Ya, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan nih. Ini sama dengannya menjadi pembatas ya. Jadinya 150 menit gitu kan. Karena 10 dikali 15 gitu kan. Sama dengan 25 dikali T, 25 T. Kalau udah gini tinggal dibalik deh. T sama dengan 150 dibagi 25 sama dengan 6 menit. Baik, itu pembahasan soal tentang kecepatan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan merdeka. Salam mataps, matematika tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.